Ya, momen libur panjang di Indonesia kerap kali menjadi momen yang membahagiakan bagi masyarakat ya, karena sering dimanfaatkan untuk berlibur bersama dengan orang-orang tersayang. Selain beristirahat dari kegiatan sehari-hari, long weekend atau libur panjang pun selalu memberikan dampak ekonomi yang positif, terutama di kawasan-kawasan wisata dan juga sekitarnya. Tapi siapa sangka momen long weekend kemarin malah menjadi bencana bagi ribuan masyarakat yang terjebak macet di kawasan puncak dan bahkan menelan korban jiwa. Mari simak ulasannya dalam Petaka Tanggal Merah, Macet Puncak Memakan Korban. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kemacetan selama berjam-jam bahkan belasan jam terjadi di jalur puncak Bogor Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat liburan panjang Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu 15 September kemarin dan bahkan hingga menelan korban jiwa. Saking panjangnya kemacetan, wisatawan yang berinisial N berusia 56 tahun asal Cipayung, Jakarta Timur meninggal dunia diduga karena kelelahan. Korban merupakan peserta rombongan wisata di kawasan agrowisata Gunung Mas, di mana usai berwisata di lokasi tersebut sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, korban merasakan mual dan juga pusing. Kondisi korban tampak semakin lemah dan mulut korban tiba-tiba mengeluarkan busa. Warga pun berupaya untuk membawa wisatawan terkait ke masjid terdekat, namun nyawa korban tidak tertolong. Salah satu wisatawan yang ada di lokasi kejadian juga menceritakan bahwa pada saat itu kondisi puncak Bogor macet total alias stuck kurang lebih 8 jam. Akibatnya, ambulans yang seharusnya mengevakuasi korban untuk ke rumah sakit pun tidak bisa lewat. Menurut kesaksian warga, bus yang ditumpangi oleh korban pun terjebak macet sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lalu korban sempat turun dari bus yang posisinya masih jauh dari pintu gerbang kawasan wisata dan akhirnya wisatawan terkait harus berjalan kaki cukup jauh. Menanggapi peristiwa ini, kepolisian menyebut bahwa korban meninggal diduga karena penyakit bawaan yang dideritanya dan bukan karena kelelahan saat terjadi kemacetan. Polisi pun mengungkap apa yang terjadi kemarin, yaitu penyebab kemacetan panjang di lalu lintas di Jalan Puncak Kabupaten Bogor yang sempat terjadi pada Minggu 15 September 2024, di mana alasannya adalah banyak pemotor yang kedapatan melambung atau mengambil jalur yang dari arah berlawanan. Ditambah lagi, alasannya adalah volume motor baik dari arah Jakarta menuju ke puncak maupun sebaliknya juga sangatlah besar, sehingga terjadi pertemuan arus di jalur puncak. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor pun menyebutkan bahwa rata-rata kendaraan yang melintas di jalur puncak mencapai 2.800 unit pada pukul 6 hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara ambang batas jalur puncak dalam 1 jam sejatinya dilintasi oleh 1.500 atau bahkan maksimal 2.000 kendaraan baik roda 2, roda 4 dan juga roda 6. Kemudian mendengar peristiwa ini, saya yakin mungkin Anda pemirsa, terutama masyarakat Jabodetabek ya, banyak yang berkomentar, gini lagi masalahnya pemirsa. Macet di puncak ini memang sudah menjadi masalah yang bertahun-tahun tak kunjung selesai. Sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk setidaknya meredakan kemacetan di kawasan puncak terutama pada momen atau musim liburan. Mulai dari yang diterapkan oleh kepolisian yaitu rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada hari kemarin juga oleh petugas kepolisian, yaitu mulai dari sistem ganjil genap dan juga sistem satu arah atau one way untuk mengantisipasi kemacetan yang dilakukan biasanya secara situasional. Kemudian yang kedua upayanya adalah penertiban dan juga relokasi dari pedagang kaki lima yang dilakukan secara bertahap. Kalau kita lihat pada akhir Juni lalu setidaknya terdapat 503 lapak PKL yang ditertibkan untuk segera pindah ke rest area Gunung Mas. Meskipun terjadi penolakan dari para pedagang, cara ini masih dianggap cara yang tepat oleh pemerintah daerah yaitu PJ Bupati Bogor, Asmawa Tosepu sebagai solusi dari macetnya puncak setiap momen libur panjang. Meskipun penertiban PKL di kawasan puncak memang sudah dilakukan ya beberapa waktu terakhir, namun kejadian macet makan korban di puncak ternyata masih tetap terulang. Ini artinya solusi yang dilakukan saat ini belum membuahkan hasil. Ya, bukan saja untuk konteks liburan ya pemirsa, kalau kita cermati lebih luas, tapi secara umum kemacetan di Indonesia ini sudah beberapa kali makan korban. Pengendara mobil di Jalan Darmo Surabaya misalnya meninggal dunia pada saat terjebak macet akibat demo buruh pada akhir 2022 lalu. Saat itu mobil yang dikendarai korban berada di jalur kanan karena tidak kunjung melaju, sejumlah pengendara lain akhirnya mendatangi
dan melihat korban tampak tergeletak di kemudinya. Dari kepolisian menjelaskan bahwa penyebab korban meninggal pada saat itu diduga karena serangan jantung. Usai ditemukan meninggal, petugas langsung mengevakuasi korban. Kemudian peristiwa selanjutnya ada lagi seorang perempuan yang baru saja melahirkan tak terselamatkan nyawanya karena kondisi jalan yang hancur di Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Juni 2021 lalu. Kondisi korban pendarahan memang yang cukup hebat begitu setelah melahirkan di puskesmas. Saat dilarikan ke rumah sakit, mobil yang dinaiki oleh korban terjebak macet akibat jalan yang hancur atau rusak parah. Meski sempat diberikan akses oleh pengendara lain begitu dipersilakan untuk lewat, namun akhirnya sang korban tidak tertolong. Peristiwa yang satu lagi ini juga yang paling banyak memakan korban jiwa, yaitu macet mudik lebaran di Brexit tahun 2016 yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia. Kemacetan parah yang terjadi di Brexit ini menyebabkan kendaraan berjalan lambat, bahkan tidak bergerak sama sekali selama berjam-jam, dan kondisi ini diperparah dengan bahu jalan yang dipenuhi oleh kendaraan dan juga sebagian pemudik yang tidak bisa beristirahat karena terjebak kemacetan. Alhasil penjajah makanan, kemudian penjajah bahan bakar minyak tumpah ruah di Brexit dan menawarkan dagangan mereka ke pemudik yang membuat akhirnya kemacetan semakin parah. Menurut catatan dari Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes, kemacetan di Brexit pada tahun 2016 lalu menyebabkan 17 orang dilaporkan meninggal dunia. BPBD Brebes juga mencatat ada 6 pemudik yang meninggal karena kecelakaan di lokasi yang sama. Dijelaskan juga bahwa pemudik meninggal karena sakit dan juga kelelahan. Pemirsa, rentetan peristiwa kemacetan mulai dari yang di puncak dan juga beberapa peristiwa tadi yang sudah kita ulas yang menelan korban jiwa, ini merupakan bukti di mana lalu lintas di Indonesia masih perlu atau harus segera dibenahi. Solusi utamanya adalah sebenarnya memperbaiki infrastruktur, penegakan hukum lalu lintas yang lebih jelas dan juga lebih tegas, dan juga edukasi keselamatan berkendara. Kampanye masif dan juga kesadaran publik ini juga tentu saja diperlukan untuk menekan angka korban jiwa. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat ini menjadi kunci yang penting untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tidak lagi memakan korban.